Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya, yakni nikmat Islam dan nikmat sehat. Dengan nikmat tersebut, kita semua masih sehat walafiat hingga saat ini. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Perkenalkan, saya Sabita Khairunisa Syahrial dari kelas 11 IPA 3, absen 29. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Berbagi Ilmu Bagi Pelajar. Di masa pandemi corona ini, kita semua dituntut untuk menuntut ilmu, bukan? Menuntut ilmu dalam Islam adalah hukumnya wajib. Karena dengan memiliki ilmu yang bermanfaat, kita akan bisa mewariskannya dan membagikannya kepada orang-orang, sehingga bisa digunakan sebagai alamat amalan yang tidak akan terputus jika masih digunakan secara terus-menerus. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau solehah." Hadis riwayat Muslim. Orang yang berbagi ilmu, baik seorang pelajar maupun siapapun yang berniat membagikan ilmu mereka sekecil apapun, memiliki keutamaan yang begitu besar. Kira-kira apa saja ya keutamaan berbagi ilmu itu? Pada zaman sekarang, kebanyakan orang enggan membagikan ilmu mereka karena mereka khawatir takut munculnya persaingan yang mengancam dirinya. Padahal sudah jelas dalam sabda Rasulullah SAW beberapa keutamaan berbagi ilmu. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan pahala orang yang diajarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ilmu yang kedua yaitu sudah termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bisa dikatakan sebagai cara yang paling tepat untuk menebar kebaikan dengan jalan saling menasehati antara satu sama lain. Dari penjelasan yang dipaparkan, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, "Barang siapa yang menjadi pelopor suatu amalan kebaikan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak dikurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa yang menjadi pelopor suatu amalan kejelekan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Utamaan berbagi ilmu yang ketiga yaitu ilmu yang diajarkan akan semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Banyak orang yang mengira jika kita mengajarkan ilmu akan menjadi sia-sia. Anggapan tersebut salah besar. Justru dengan kita membagikan ilmu pada orang lain akan mendatangkan pemahaman Anda terhadap suatu ilmu. Semakin kita sering membagikannya, kita semakin mantap dan percaya diri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Imran ayat 187. "Hendaklah engkau menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia, dan janganlah engkau menyembunyikannya." Keutamaan berbagi ilmu yang keempat yaitu melatih kecakapan kita dalam mengajar dan mendalami ilmu. Mengajar ternyata bisa menggali kemampuan kita untuk melakukan suatu hal yang bervariasi. Contohnya adalah teknik mengajar yang baik adalah teknik mengajar yang bisa diterima oleh orang yang diajarkan. Nah, dengan hal itu maka kita akan memutar otak untuk mencari bagaimana sih teknik yang baik dalam mengajar. Dan keutamaan berbagi ilmu yang kelima yaitu melakukan pengajaran merupakan suatu perbuatan yang dimuliakan. Seperti ungkapan yang beredar, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan itulah yang bisa dihubungkan dengan perbuatan yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua penghuni langit dan bumi termasuk ikan-ikan, semut-semut dalam lubang, sungguh mereka semua mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajari manusia." Hadis riwayat Tirmizi. Dilihat dari hadis tersebut, mengapa sih semua orang mohon doa untuk dirinya? Karena dengan disebarkannya ilmu kebaikan, dunia ini menjadi makmur, bencana berkurang, sehingga ikan-ikan dan semut-semut di lubang akan merasakan manfaatnya, begitu pula dengan binatang lainnya. Maka atas rasa syukur mereka mendoakan orang-orang yang menjadi sebab kebaikan ini. Coba bayangkan, hanya dengan memahami ilmu, mengamalkan, dan mengajari ilmu yang benar, akan memberikan manfaat tidak hanya pada manusia, bahkan binatang pun merasakan manfaatnya. Maka dari itu, janganlah kita segan-segan membagi ilmu. Sekecil apapun ilmu itu termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sekecil apapun ilmu itu akan mengantarkan kita menjadi sebaik-baiknya umat manusia. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.